semuanya. Selamat datang di Portobello Kingdom. Hari ini kita akan bersukacita bersama-sama. Let's go. Selamat datang semua di Portobello Kingdom, tempat penuh tawa dan sukacita. Selamat datang semua di Portobello Kingdom, tempat penuh tawa dan sukacita. Melompat ke kanan ke kiri, menari dengan penuh kebahagiaan. Melompat ke kanan ke kiri, menari dengan penuh kebahagiaan. Perkenalkan warga Portobello Kingdom, Handy Bello, Stumpy Bello, Clumsy Bello, ada Gembu dan Smarty Bello, dan kami semua warga Portobello Kingdom. Semua yang bersukacita akan sama-sama kita menari dan melompat. Melompat ke kanan ke kiri, menari dengan penuh kebahagiaan. Melompat ke kanan ke kiri, menari dengan penuh kebahagiaan. Selamat datang semua di Portobello Kingdom, tempat penuh tawa dan sukacita. Selamat datang semua di Portobello Kingdom. Selamat datang teman-teman semuanya. Gembul, Handy, lihat. Aku menemukan sesuatu yang berharga. Nih, lihat. Apa yang berharga? Cuman gulungan kertas aja kok. Beda kalau kamu menemukan candy. Sepertinya sudah usang ya. Kita buka sama-sama aja. Aku penasaran apa isinya. Wait. Sebelum kita buka, kita ajakin teman-teman CL Kids memuji Tuhan dulu. Untung Gembul mengingatkan. Oke, kita memuji Tuhan dulu ya. Janji ya. Habis itu kita buka sama-sama ya. Aku penasaran banget nih. Siap, Handy. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
Ayo buruan dibuka. Kok kosong? Gimana nih? Sudah, tenang aja. Kita memuji Tuhan lagi ya. Gembul, aku kan pengen tahu isinya apa. Ya Gembul, aku pengen tahu juga. Sudah ayo ikutan aku dulu memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang gimana dong? Hendy, aku punya ide. Gimana kalau kita coba cek sama Profesor Alkitab? Siapa tahu Profesor Alkitab tahu caranya. Betul kan? Setelah kita memuji Tuhan, ide kita lebih cemerlang. Jadi jangan panik duluan. Iya Gembul.
Nah, Shalom Joel Kid, Profesor Alkitab bertemu kembali. Nah, Profesor Alkitab mau mengajak kita selama sebulan ini kita mau belajar sesuatu hal yang banyak orang menganggapnya remeh, banyak orang menganggapnya ya tidak ada gunanya lah, yaitu apa? Doa. Bahkan kita mau fokus dari belajar, kita mau belajar bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Betul? Nah, Profesor di sini mau coba, nih Profesor apa ini? Nah, Profesor punya sehelai tisu. Tisu ini banyak orang buat apa? Hanya buat ngelap keringet ya, sia-sia ya. Nah, tapi Profesor di sini, Profesor aja kita semua coba ya lihat. Profesor di sini punya sebotol air dan sehelai tisu. Apa yang terjadi kalau Profesor taruh di atasnya? Oke, kalau tisu yang lemah ini dan ada sebotol air, kalau Profesor angkat dan kalau kita balikan, apa yang terjadi? Ayo coba, apa? Kita buktikan sama-sama ya. Wow, hanya dengan sehelai tisu yang sangat tipis, yang katanya orang, ya itu tidak ada kekuatan apapun, tapi dia bisa menahan air yang ada di dalam botol ini untuk tidak tumpah. Itu sama dengan doa yang kita sedang mau pelajari selama sebulan ke depan, yaitu apa? Mungkin banyak orang berkata doa itu tidak ada gunanya, wah sia-sia, itu cuman hanya menghabiskan waktu sia-sia saja. Tetapi kita percaya dan kita mau yakini sekarang bahwa di dalam doa ada kekuatan yang besar yang bisa menahan agar bencana tidak terjadi, agar tidak musibah itu turun ke atas muka bumi Indonesia, agar musibah atau hal-hal yang buruk tidak menimpa dalam diri kita dan keluarga. Ya, kita sama-sama setia ya, kita nantikan serial selama sebulan ini dan nantikan hal yang terbaik yang Tuhan akan berikan pada kalian. Bye-bye. Oh, caranya begitu toh. Ayo kita coba. A few moments later. Mose, kita berhasil. Mana? Aku mau lihat juga dong. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Kok kita panggil Tuhan Bapa sih? Ya, coba ya kita cek di YouTube Joel Kids. Why? Shalom adik-adik, hari ini siapa nih yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Hari ini kakak percaya biarkan adik-adik adalah orang-orang yang hari ini siap mendengarkan firman. Kalau sudah siap mendengarkan firman, yuk hari ini mari siapkan hati kalian. Biarkan hari ini kebenaran firman Tuhan yang hari ini kakak sampaikan benar-benar memerdekakan setiap hidup kita atau apa, mengubahkan setiap hidup kita. Amin adik-adik. Nah, hari ini kakak mau tanya terlebih dahulu nih, siapa dari kalian yang tahu nih doa Bapa kami? Nah, pasti kalian sudah pada tahu kan? Mungkin kalian tahu dari orang tua kalian, mungkin kalian tahu dari kakak kalian, mungkin kalian tahu dari teman-teman kalian dan atau dari orang tua kalian. Nah, pasti kita tahu nih doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan di dalam setiap hidup kita. Nah, kalau kalian tahu, adik-adik, di awal Tuhan Yesus mengajarkan saat doa Bapa kami dibuka dengan Bapa kami yang ada di surga. Wow, keren banget gak sih adik-adik? Hari itu pembukaan dari doa Bapa kami. Hari itu Tuhan Yesus ngomong berkata bahwa Bapa kami yang ada di surga. Hari itu kita tahu satu poin adik-adik, bahwa Bapa yang di surga itu adalah Bapa setiap hidup kita loh adik-adik. Mau dari kalian latar belakangnya bagaimanapun, setiap hidup kita punya Bapa di surga. Dan tidak melihat bahwa kalian itu orang yang nakal, atau kalian itu orang yang baik, atau kalian yang orang yang rajin ke gereja, atau bahkan buat kalian yang mungkin males-malesan nonton streaming Joel Kids ini, tetap juga jadi Bapa dalam setiap hidup kalian loh. Begitu besar kasih Bapa dalam setiap hidup kita. Buat apa? Buat kita bisa memanggil pribadinya adalah Bapa di setiap hidup kita. Dan kalau misalnya kalian tahu, kita bisa belajar bahwa ada sebuah keintiman antara seorang ayah dan juga anak. Kalau misalkan nih, kita di dunia ini, saat kalian bertemu dengan ayah kalian, pasti kalian akan ngobrol nih.
kalian pasti ngobrol, kalian bisa menceritakan apa yang kalian alami di sekolah, apa yang kalian alami di rumah, kalian bisa ceritakan semuanya kepada ayah kalian. Nah, sama nih adik-adik, saat kalian itu punya Bapa yang di surga. Bapa yang di surga itu juga kita bisa samakan seperti ayah kita di rumah. Yang dimana apa? Kita bisa menceritakan setiap apapun pergumulan kita. Kak, hari-hari ini aku dapat nilai jelek, Kak. Kak, hari-hari ini aku lagi ada masalah, aku disalah mengerti teman-temanku. Mungkin adik-adik dibully. Adik-adik semuanya bisa menceritakan setiap apapun pergumulan adik-adik kepada siapa? Kepada Bapa kita yang di surga. Karena saat kita menceritakan setiap apapun yang kita hari-hari ini alami, itu akan membuat sebuah hubungan keintiman antara adik-adik dan juga Bapa yang di surga. Bapa yang di surga sangat-sangat pengen apa coba adik-adik? Mendengar setiap cerita kalian. Mungkin kalian nih yang hari-hari ini kalau sudah capek, sudah belajar, sudah sekolah, sudah les, lalu tiba-tiba udah malam, ngantuk. Bapak yang di surga sedih nggak? Sedih adik-adik. Oleh karena itu, hari ini kita belajar yuk. Setiap sebelum kita tidur, kita berdoa kepada Bapa yang di surga. Bapa, hari ini aku lagi ada masalah. Bapa, hari ini aku mau berdoa ya Bapa untuk keluargaku. Kita bisa ungkapkan setiap apapun yang kita hari-hari ini inginkan. Karena apa? Karena kita punya Bapa di surga yang mendengar setiap doa-doa kita dan sangat pengen apa? Pengen sebuah keintiman antara adik-adik dan juga Bapa yang di surga. Selanjutnya yang kedua adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang personal. Bapa yang di surga juga Bapaknya Kak Yosua dan juga Bapa untuk setiap hidup adik-adik. Jadi Dia adalah Bapa yang mengenal setiap hidup kita, mengenal siapa nama kalian, mengenal setiap apapun yang hidup kita hari-hari inginkan, mengenal setiap apapun masalah yang hari-hari ini kita alami, dan juga Dia mengenal lebih dari setiap apapun, lebih dari orang-orang yang di dunia ini kenal setiap hidup kita. Dan juga Dia adalah Bapa yang mengenal apa yang kita perlukan. Ayo hari ini siapa yang punya keinginan? Siapa dari kalian adik-adik di rumah yang punya, Kak, aku pengen nih Kak, suatu hari nanti aku punya mimpi, aku pengen jadi pesepak bola. Kak, aku pengen Kak, suatu hari nanti aku pengen jadi dokter. Pasti kalian punya sebuah keinginan atau yang kalian butuhkan. Kalian butuh sepatu, kalian butuh seragam baru, kalian butuh apapun yang kalian inginkan, yang hari-hari kalian perlukan. Dia tahu gak? Dia tahu. Tapi untuk sebagai anak, sang Bapa itu akan sangat menantikan untuk kita apa? Untuk kita meminta kepada Bapa. Dan saat kita tahu Dia adalah Bapa yang mengenal setiap hidup kita nggak bisa juga adik-adik berkata, loh, ya ngapain aku minta lagi? Kan Dia sudah tahu. Nah, hari ini kakak mau ngajarin nih buat adik-adik semuanya. Memang Bapa kita adalah Bapa yang mengenal setiap apapun yang kita butuhkan. Dia Bapa yang mengerti setiap apapun yang kita inginkan. Tapi saat kita berdoa, kita bisa ucapkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi cita-cita dalam setiap hidup kita. Saat kita minta, maka Dia akan memberikan seperti apa yang kita minta. Dan Dia adalah Bapa yang baik loh adik-adik. Kenapa bisa Bapa yang baik? Karena firman Tuhan hari itu berkata, saat kita itu mintanya roti, tidak akan pernah diberikan batu. Kalau kita minta roti, maka di waktu yang tepat Tuhan akan memberikan roti dalam setiap hidup kita. Kalau misalkan hari ini kita butuh sepatu, kita minta sama Tuhan, maka Dia akan memberikan di waktu yang tepat untuk mencukupkan setiap apapun yang kita perlukan. Dan yang ketiga adalah Tuhan kita itu adalah Bapa yang sangat sayang di dalam setiap hidup kita. Ayo, siapa dari kalian yang pernah merasakan kasih sayang seorang Bapa? Apakah sangat menjengkelkan? Tidak adik-adik. Saat kita itu mendapatkan kasih dari seorang ayah di dunia ini adalah kita itu sangat senang. Apalagi kalau kita itu menerima sebuah kasih yang sangat besar yang kita terima dari Tuhan kita, dari Bapa kita yang di surga.
kita akan sangat-sangat dicintai. Dan kalau kita itu sangat penuh dengan kasih Tuhan, maka hidup kita akan sangat bersukacita. Karena apa? Karena kita punya Bapa di surga yang sangat baik dalam setiap hidup kita. Jangan berpikir, loh Kak, mungkin kalian berkata, papaku gak sayang sama aku. Mungkin kalian sering dibanding-bandingin sama ayah kalian. Mungkin kalian merasa bahwa, aduh, papaku sering sibuk, gak pernah ngobrol sama aku. Nah, hari ini kita punya Bapa yang di surga yang jauh lebih bisa memberikan daripada Bapa yang di dunia ini. Karena Dia adalah Bapa setiap hidup kita, dan juga kita layak untuk menerima kasih dari seorang Bapa yang di surga di dalam setiap hidup kita. Dan yang keempat adalah Bapa kita adalah Bapa yang penuh dengan kuasa. Bapa yang penuh dengan kuasa adalah Bapa yang sanggup melindungi setiap hidup kita. Kalian pernah dengar gak sih ada teman-teman kalian nih adik-adik yang mungkin ngalami bencana, ngalami musibah, mungkin sakit. Nah, kalau kita itu tahu bahwa Bapa kita itu adalah Bapa yang penuh kuasa, maka Bapa yang sama akan sanggup melindungi setiap hidup kita. Dari setiap sakit penyakit, dari setiap apapun musibah, bencana, apapun akan Tuhan lalui dalam setiap hidup kita. Artinya apa? Kita nggak kena adik-adik. Kita nggak kena atas setiap musibah, penyakit. Karena apa? Karena kita dilindungi oleh Bapa kita yang sangat baik. Karena Dia adalah Bapa yang penuh kuasa. Nah, gimana adik-adik? Bapa yang sangat luar biasa sekali kan adik-adik? Dia adalah Bapa yang sangat luar biasa. Dan itu adalah Bapa adik-adik dan juga Kak Yosua. Karena firman Tuhan juga berkata di Mazmur 103 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu adik-adik, jadilah anak yang takut akan Tuhan dan juga sangat-sangat cinta Tuhan. Maka Dia adalah Bapa di dalam setiap hidup kita yang akan mencukupkan setiap apapun yang kita perlukan. Dan Bapa kita adalah Bapa yang sangat menunggu, seperti ceritanya kalau kalian pernah baca di Alkitab atau mungkin kalian pernah dengar ceritanya dari kakak-kakak sekolah minggu kalian. Dia adalah Bapa yang sangat menunggu setiap hidup kita. Mungkin kita itu nakal, mungkin kita itu tidak pernah berdoa, kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah streaming. Tapi Dia adalah Bapa yang menunggu si bungsu untuk kembali. Oleh karena itu adik-adik, hari ini yuk, mari kita datang di hadapan Tuhan. Dia adalah Bapa yang sangat menunggu setiap hidup kita. Untuk apa? Untuk kita datang, kita berlutut, dan kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, layakkanlah aku ini, biar aku ini seperti apa yang Bapa kehendaki. Saat kita sudah doa seperti itu adik-adik, maka Bapa yang di surga akan memberikan sebuah pesta dalam setiap hidup kita. Apakah itu pesta? Sebuah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang akan kita alami. Amin adik-adik, biarkan firman hari ini benar-benar mengubahkan setiap hidup kita, dan kita tahu bahwa kita punya Bapa di surga yang sangat baik, dan itu adalah Bapa untuk kalian adik-adik dan juga Kak Yosua. Terima kasih, God bless you. Hendy, Gembul, sekarang giliran kita berdoa. Doa Bapa kami ya. Iya Mose, aku mau ikutan. Aku juga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hendy dan Gembul, untung sekali kita punya Tuhan yang bisa kita panggil Bapa, seperti dalam doa Bapa kami. Betul Mose, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sepertinya kok gak asing ya perkataanmu Hendy. Aku tahu, kurus ngapain. Cari ayatnya kan? Di mana Gembul? Di Mazmur 103 ayat 13.
Bunyinya kita sama-sama baca ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kalian semua hebat. Jadi kita punya Bapa yang ada di surga. Dan kalau teman-teman Jawa Kids bingung mau berdoa seperti apa, kalian tinggal doa Bapa kami aja. Dan yang hebatnya dalam doa itu kita memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa loh. Siapa yang mau jadi anak-anaknya? Nah, kita lanjut nih di game yang kedua. Game kedua kali ini kita mau main lempar gelang. Nah, mungkin adik-adik nggak asing ya dengan game ini. Kita bisa temuin mungkin yang pernah ke pasar malam atau mungkin ke time zone, ada game ini nih. Gelang kening untuk kelompok merah dan gelang biru untuk kelompok biru. Jadi rules-nya mungkin cara mainnya dulu ya. Ada yang nggak tahu cara mainnya? Tahu? Jadi nanti kita harus lemparin dengan jarak 1 kotak adik-adik. Nah, kita lemparin. Kalau nggak masuk ya nggak dapat poin. Tapi kalau masuknya di botol warna kuning itu akan jadi double poin adik-adik. Nah, apakah kalian sudah siap? Siap. Setiap orang akan dapat 1 kali kesempatan. Mungkin kalau nanti seri bisa aja 2 kali kesempatan. Oke, kita mulai dari kelompok mana dulu ya? Mungkin merah. Boleh aja pink shoot aja biar adil. Oke, kita mulai dari kelompok merah. Kita lihat kelompok merah apakah bisa? Oh, percobaan pertama. 1 orang 1. Oke, selanjutnya Ajeng. Oh, lemes banget Ajeng. Boleh diambil lagi gelangnya. Theo, kedua winner. Oke, masih gagal. Nih kapten tadi, oh masih gagal juga. Coba dari kelompok merah lagi. Coba lagi. Masih gagal. Coba sekarang. Theo masih belum berhasil. Oh, winner udah dapat 2 poin buat kelompok biru. Oke. Ya, masih gagal kelompok. Harapan terakhir untuk kelompok merah. Wah, Ajeng dapat 2 poin teman-teman. Ini kesempatan terakhir kelompok biru. Wah, Theo udah masukin 2. Oke, gak apa-apa, tetap dilanjutin. Ya, masih gagal. Ya, sama. Nah, adik-adik tadi kita juga udah seru-seruan ya main game lempar gelang. Kalian bisa loh main game lempar gelang di rumah pakai botol ya sama karet, kalian lemparin tuh. Bisa kalian mainkan juga di rumah. Kalian juga bisa seru-seruan juga sambil nonton Bifan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar sesuatu loh dari game lempar gelang tadi. Kita mau baca di Galatia 6 ayat 10a. Ditulis, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah berbuat baik kepada semua orang. Adik-adik, saat tadi pada main lempar gelang ya, kalau mereka menyia-nyiakan kesempatannya, kalau tim biru menyia-nyiakan kesempatannya, bisa gak tim biru menang? Gak bisa ya adik-adik ya. Kalau tim biru males, tim biru mager masukin, mereka akan gak bisa adik-adik, mereka akan kalah. Sama adik-adik kayak kita. Di setiap hidup ini, kalau kita diberi kesempatan buat melayani Tuhan, buat bagi bekal ke temannya, buat bagi-bagi nasi ke orang lain, kita harus lakukan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Kita harus jadi terang dan garam buat sekitar kita. Kita harus berbuat baik buat sekitar kita. Di setiap ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus lakukan dengan sungguh baik ya adik-adik ya. Nah, biar adik-adik kalian itu bisa melakukan kesempatan dengan baik, kalian bisa doa, kalian bisa sembah Tuhan dulu sebelum melakukan hal-hal yang ingin kalian
lakukan biar semua yang kalian lakukan itu berhasil dan itu memuliakan nama Tuhan Yesus. Itulah yang bisa kakak sampaikan untuk game lempar gelang. Sampai jumpa minggu depan. See you. Nah, dengan poin dari Theo dan juga dari winner sudah terlihat ya adik-adik ya. Pemenangnya adalah kelompok biru. Wah, kelompok biru menang lagi ya adik-adik. Kira-kira kelompok merah 2 kali kekalahan hari ini mau mengorbankan bola Joel Kids-nya enggak? Demi 1 kali permainan lagi. Gak mau? Gak mau, oke. Karena kelompok merah memutuskan tidak mau, maka kemenangan mutlak hari ini buat kelompok biru. Oke. Mau